Halo semuanya, dalam video ini, kita akan membahas salah satu bencana klimatologi yang paling sering terjadi di Indonesia, banjir. Apa penyebabnya, apa dampaknya, dan yang terpenting, bagaimana kita bisa mencegah atau meminimalkan risikonya? Yuk, kita bahas bersama. Indonesia merupakan wilayah yang rentan terhadap terjadinya bencana, salah satunya cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim merupakan suatu kondisi cuaca atau iklim yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu yang tidak biasa dan juga sangat jarang terjadi, khususnya fenomena cuaca atau iklim yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Bencana klimatologi adalah bencana alam yang disebabkan oleh kondisi iklim ekstrim yang terjadi dalam jangka panjang, seperti kekeringan, gelombang panas, badai tropis, dan banjir. Banjir terjadi saat curah hujan tinggi tidak tertampung oleh sistem drainase yang ada. Dalam konteks perubahan iklim, frekuensi dan intensitas hujan ekstrim kini meningkat. Faktor lain seperti deforestasi, urbanisasi yang tidak terencana, serta kerusakan lingkungan memperparah risiko banjir. Banjir tidak hanya disebabkan oleh curah hujan tinggi, urbanisasi masif tanpa ruang terbuka hijau, alih fungsi lahan dan saluran air yang tersumbat membuat air tidak memiliki tempat untuk banjir tidak hanya disebabkan oleh curah hujan tinggi, urbanisasi masif tanpa ruang terbuka hijau, alih fungsi lahan dan saluran air yang tersumbat membuat air tidak memiliki tempat untuk mengalir. Dampak banjir sangat luas. Dari kerusakan rumah dan infrastruktur, terputusnya akses jalan, hingga hilangnya mata pencaharian. Belum lagi dampak kesehatan, seperti diare, leptospirosis, dan penyakit kulit menyebar di daerah terdampak. Banjir juga memicu perpindahan penduduk dan menimbulkan trauma psikologis, terutama bagi anak-anak. Strategi mitigasi bencana banjir terdapat dua pendekatan utama. Yang pertama, mitigasi struktural, yang mencakup pembangunan tanggul, normalisasi sungai, dan pembuatan saluran drainase yang memadai. Yang kedua, mitigasi non-struktural, yaitu memberikan edukasi masyarakat, peringatan dini, hingga kebijakan pelarangan membuang sampah sembarangan. Menanam pohon, memperluas ruang hijau, dan menggunakan sumur resapan adalah contoh nyata tindakan kecil dan berdampak besar. Peran masyarakat dan pemerintah. Mitigasi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga punya peran besar. Dari hal sederhana seperti menjaga kebersihan saluran air, hingga ikut dalam pelatihan tanggap bencana. Pemerintah perlu membangun sistem informasi bencana yang cepat, akurat, dan mudah diakses semua lapisan masyarakat. Maka dari itu, mulai sekarang saatnya bertindak karena perubahan iklim adalah kenyataan. Risiko banjir akan terus ada, tapi dengan kesadaran, edukasi, dan kolaborasi, kita dapat meminimalkan dampaknya. Banjir memang sulit dihindari, tapi risikonya bisa kita kurangi dengan langkah-langkah yang tepat dan kolaborasi semua pihak. Mari kita tingkatkan kesadaran dan ambil bagian dalam mitigasi bencana.